Nah, ada banyak alasan yang menyebabkan kita Good Morning menghadirkan Damien di hari ini. Dan salah satunya adalah jika Anda melihat Google Trend ataupun Anda mencari beberapa nama, beberapa keyword, nama Damien American Got Talent ternyata sempat menduduki jajaran ataupun keyword yang paling banyak dicari utamanya pada tanggal 31 Mei 2017, tepat pukul 8 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Karena memang di tanggal dan jam tersebut, Damien Aditya, seorang ilusionis asal Indonesia, berhasil memukau panggung American Got Talent. Nah, saya coba mau kasih unjuk kepada Anda negara mana saja yang mencari keyword Damien Aditya. Bukan cuma Indonesia saja loh ternyata, bahkan sampai seluruh dunia. Anda bisa lihat di sebelah kanan dari atau sebelah kiri layar Anda, di situ ada benua Amerika yang full semuanya biru mencari nama Damien Aditya. Kemudian juga ada sedikit di India dan juga seluruh Indonesia mencari nama Damien Aditya. Ada beberapa keyword ataupun kata-kata yang kemudian dicari. Yang paling pertama tentu saja nama Damien Aditya ya, yang memang terlihat dari layar American Got Talent. Siapakah dia? Semua orang ingin mengetahuinya. Kemudian juga ada Damien Aditya American Got Talent, America's Got Talent 2017 dan Damien America's Got Talent 2017. Bahkan ada beberapa orang yang sampai akhirnya ingin belajar sulap lebih dalam karena melihat aksi memukau. Namun juga berbahaya yang bisa kita saksikan bersama, bahkan Anda mungkin sudah melihatnya di YouTube. Begitu. Jadi ini merupakan salah satu orang yang paling dicari, paling dinantikan, juga paling dibicarakan. Prabu, sudah hadir. Paling dicari kayak itu. Iya loh. DPO loh, ini DPO. dalam pencarian. Dalam pencarian loh ini. Lewat Terima kasih sudah datang di Good Morning. Terima kasih banyak. Akhirnya bisa kita ketemu sama Damien ya. Awas, ntar ada yang hilang lagi. Saya bukan pencuri. Gimana? Jadi ceritanya ini kita kan semuanya pada bertanya-tanya ya tentang seorang Damien yang udah besar di Indonesia gitu kan, lalu tiba-tiba sekarang muncul di layar America's Got Talent. Nah, sampai ke sana, why taking risk? Kenapa ngambil resiko sih sampai mau ke sana, dan itu kan bisa gagal di sana itu gitu? Iya, pertama sih intinya gini, dari apa yang saya jalanin, awalnya diundang gitu kan. Jadi tiba-tiba saya terima sebuah email, terus udah gitu sempat ada keraguan, sempat dicuekin dulu emailnya. Terus akhirnya baru berapa minggu kemudian saya balas, terus saya yang menjadi sangat skeptis karena kayaknya nggak mungkin ya orang Indonesia bisa tiba-tiba diundang. Pertama dia nggak tahu saya, kok saya bisa yang diminta ke sana. Pokoknya banyak lah prosesnya itu sampai akhirnya tiba-tiba saya mengetahui kalau itu benar gitu. Terus begitu tahu itu benar, saya langsung yang ngerasa gini, ini mimpi saya punya mimpi di mana suatu hari nanti ketika pada saat saya perform itu dilihat sama dunia. Aksi-aksi saya, permainan saya bisa dilihat sama masyarakat internasional. Itu mimpinya saya, tiba-tiba ada kesempatan. Langsung saya bilang ke istri saya, kenapa enggak? Ini ada kesempatan, kenapa harus mikir dua kali? Oke, let's go. We have to do this. Aku langsung ngomong gitu sama istri. Udah akhirnya jalanin aja, dan ya itulah yang kalian lihat. Meskipun semua. ini konteksnya adalah ajang pencarian bakat begitu ya, ada kemungkinan gagal itu tadi, meskipun Damien sudah sangat terkenal di Indonesia. Sempat saya ngebahas sama manajer saya bilang gini, kalau misalnya ini akan jadi sebuah momok yang negatif nggak ya? Karena gini, gila seorang Damien kok ikut ajang memilih ajang pencarian bakat gitu kan. Terus banyak yang bilang, udahlah ini beda skalanya. Kalau misalnya, oke, kita ambil yang paling simpel aja. Mungkin lo terkenal di Indonesia, tapi di luar negeri belum tentu, apalagi di Amerika. Maaf, you are nothing di sana gitu kan. Terus, oh ya udah deh. Tapi sekarang sudah jadi something gitu. Lihat Google. Di Amerika banyak banget yang cari nama Damien. Terus terang aku baru tahu loh. Tadi ditanya gitu, pernah tahu ini nggak? Nggak tahu dulu memang saya. Kita kasih tahu di sini. Nah, kalau bicara soal kasih tahu juga untuk Anda begitu ya, kami akan berikan kepada Anda sedikit cuplikan melihat lagi bagaimana aksi memukau seorang Damien Aditya di American Got Talent. Tuh, ini ketemu sama Simon Cowell lagi ya. Iya lagi ya. Betul. Itu juri yang paling saya takutkan, meskipun saya juga nggak pernah sih ikut ajang pencarian bakat di sana. Suasananya kayak gimana Damien saat itu? Waktu lagi ada di sana itu? Pertama yang terus terang pada saat saya main ini tegangnya bukan tegang di permainannya ya, tapi tegang karena prosesnya untuk sampai di sini tuh lumayan drama banget. Oh ya? Kayak gimana maksudnya drama? Kru saya, manajer saya yang benar-benar yang tahu bagaimana cara mengoperasi properti itu pada saat main ilusi. Itu nggak bisa berangkat karena visanya nggak
keluar. Oh, serius? jadi ini benar-benar orang yang Orang baru. biasa Jadi ya? orang yang ikut sama saya itu yang di sebelah kanan itu sama yang tadi bantuin saya mengikat layar saya itu. Iya. Itu semuanya baru dan pada saat itu last minute saya terbangkan dari Indonesia 4 hari sebelum saya perform. Jadi Oke. benar-benar ketakutannya tuh real dalam arti bukannya saya takut demam panggung, bukan, karena ini berhasil gimana atau nih ya? enggak. Iya, Karena benar, saya aja terus terang dari 10 kali saya mencoba permainan ini di Jakarta, baru 2 kali berhasil. Karena kan kalau misalnya kita bicara masalah sulap, itu butuh trial error. Iya. Jadi dari trial error itu, dari 10 kali saya nyoba, 10 kali, 2 terakhir yang baru berhasil. Apalagi ini sama orang baru. Orang baru, logikanya Coba di kita situ. putar lagi deh, kita putar lagi sebentar. Boleh nggak? Karena saya juga dengar kata Demian bahwa pasirnya juga bukan pasir yang Iya, betul. seharusnya gitu Pasirnya ya. itu harusnya itu pasir namanya desert sand. Nah, desert sand itu benar-benar yang halus sekali, sampai akhirnya kalau misalnya dipegang pakai tangan tuh keluar dari jari. Oke. Nah, 4 jam sebelum saya naik panggung perform di sini, itu benar-benar yang begitu saya pegang pasir yang saya request salah. Bentuknya seperti apa? Mungkin ini lebih tidak terlalu halus, Jadi lebih gini, padat. jadi, pasir yang dikasih ke saya itu adalah pasir buat anak-anak main. Jadi pada saat masuk ke properti saya, ketika dibuka kan nanti kan bisa kelihatan. Pada saat dibuka pasirnya jatuh kayak jam pasir kan. Nah, kalau yang pasir yang sebelumnya pada saat dikasih ke saya dibuka nggak jatuh. Oh. Jadi benar-benar resikonya lebih tinggi karena tidak bisa saya kontrol. Iya, Kalau iya, misalnya iya, ini iya. masih bisa dikontrol untuk jatuhnya seperti apa. Baik. Nah, kalau pas buka ini kan lihat nih, nanti dia benar-benar halus banget pas jatuh. Jadi kayak bentuknya kayak ini apa namanya? Iya, jam apa ya? pasir itu Jam tadi pasir. ya. yang Dan memang itu benar-benar jatuh. semuanya merata. Nah, tuh kan. Oke, Kalau nanti misalnya- pasti banyak cerita ya soal ini ya, apalagi soal dibalik nonton dari kasih YouTube-nya aja apa udah cerita ini, tegang. aksi dari seorang Demian. Tapi nanti usai jeda Prap, kita harus Oh, jeda oke, dulu. oke. Ada Oke. beberapa commercial break yang antri untuk kita. Oke. Tetap bersama kami di Good Morning. Wah, gila, luar biasa ya. Saya kagum lah pokoknya, heads off sih sebenarnya. Iya sih. Emang saya juga heads off, saya cepet. Saya Itu sih gayanya keren loh, itu gayanya keren banget itu. yang paling Show-nya terakhir itu yang ya. asik. Karena itu yang memang akhirnya banyak orang mencari-cari, bahkan kalau lihat di YouTube begitu ya. Sekarang yang menyaksikan masih 14 juta dan itu akan terus Sudah bertambah. 14 juta. Iya, sudah 14 juta Iya, maksud saya. itu masih jadi trending YouTube ya sejauh ini. Iya, nomor 1 ya kalau nggak Nomor salah tadi. satu, hebat. Keren. Mau dong kasih Coba kita ini sulap pemirsa Good dong, Morning Demian. di Indonesia dikasih triknya dong sama Nah, Demian. karena ini kan sebenarnya suasananya lebih kecil, lebih intimate. Jadi kalau misalnya pada saat saya di panggung kan pakai boxnya besar. Saya pakai boxnya kecil aja. menyesuaikan ya. Hampir sama tapi ini maksudnya. Cuman ini beda. Kalau itu kan di pasir, kalau Iya. ini saya kita bermain yang lebih manusiawi dalam arti lebih dekat gitu kan. Oke. Daniar deh yang kerjain ya Daniar. Ya, tadi saya udah ngerjain Saya Prabu. diri saja. Saya nggak ngerjain kok, tenang Oh, aja. enggak, oke. Jadi ini boleh Daniel dikocok dulu. Nah, Aduh, pada saya saat nggak kamu pinter lagi. shuffle kartu, sini saya udah punya satu kartu yang saya belum bisa kasih tahu apa, biar lebih aman saya taruh di sini aja. Jadi Oke. Kartunya kayak- disimpan di box kecil ya. di box kecil aja, ya. Terus udah belum Dan? Udah. Saya taruh di sini ya. Dia masih kamera, oh ini. Dah. Terus Kok gini? saya intinya gini, saya akan coba ini kalau bahasanya disulap namanya prediksi saya. Saya nggak akan sentuh, saya taruh sini Terus aja. deh. Ini prediksi. Nah, boleh dipegang. Kalau misalnya saya kasih lihat di sini, kartu yang saya punya ada berbeda-beda. Sini ya, berbeda-beda. Ya, kalau misalnya saya ajak mainnya, kamu Dene pilih satu, itu kan takutnya saya punya kuasa untuk mengontrol kartu ini. Betul. Kita bikin untuk sama sekali tidak bisa dikontrol pada saat saya lakukan seperti ini. Kamu ambil aja yang mana aja, Oh gitu. random oke. aja. Oke, Jangan tegang, berantakan pun juga nggak apa-apa, oke? Siap ya? Jangan tegang Dan. Ya, oh, it's okay, nggak apa-apa. Ini ngebuktiin kalau misalnya ini benar-benar pure random. Ya, sekarang biar pemirsa di rumah juga bisa lihat, kasih lihat aja ke kamera. Kameranya mana nih? Kalau lihat ke gitu ntar kita lihat dong. Iya. Kan ada Coba monitor. lihat dulu. Coba Lihat kasih dulu. lihat tuh. Mana? Ini nih. Ke satu. Ini nih. Tuh, satu. Ke satu. Ya, Iya. lihat. Ya, saya kan nggak lihat kartunya apa ya, tapi saya bisa lihat dari monitor. Mana itu dia? Enggak. Bukan itu, permainannya bukan itu, tenang Oh, aja. bukan. Kamu boleh nggak tolong di tanda tangannya yang besar sekali di kartu 8 keriting itu.
Untuk Minta make tanda sure tangan ya, untuk make sure bahwa itu tidak ada duanya. Kasih lihat ke kamera lagi sekali lagi. Sudah saya tanda tangan. Udah. Jadi cuma ada satu kartunya. Terus, Ya. terus. Terus boleh dimasukin di sini. Oke. Ya. Dimasukin di tengah ya. Terus Kok tegang nih? Ya. Iya nih. Saya Terus akan ada lagu-lagunya ya. Dung dung. nah sekarang kalau kira-kira menurut kan tadi belum bagian nih, Heeh. gantian dong ngocok. Oh, ganti dong. Iya. Kira-kira kalau misalnya kamu tahu nggak, kalau dalam keadaan seperti ini dikocok, kira-kira kartunya kamu di mana? Nggak tahu. Iya nggak tahu deh. Tapi mungkin ada di tengah juga. Tahu dia jadi ada di atas. Nah, sekarang gini kan saya nggak tahu juga di mana letaknya ya. Tapi saya punya feeling kalau kartu yang kamu ambil tadi kemungkinan besar sama dengan kartu yang saya ada di kotak ini. Plus tanda tangannya. Bukan. Oh bukan. Oh. Maksud kok bisa ada dua tanda tangannya? Kalau kamu maunya kayak gitu juga boleh Oh sih. iya Tapi oke. kira-kira memungkinkan nggak? Enggak lah ya, kan ada di situ kartunya. Nah tapi kan berarti nggak mungkin kan? Iya. Tapi kalau misalnya coba tes. Tadi ingat nggak kartunya kan apa? 8 8 keriting. Nih. Ini kan saya nggak ada apa-apa kan saya benar-benar hanya ini satu doang. Jadi di sini ada satu kartu yang sudah dari tadi saya taruh. Betul. Boleh kamu pegang. Pelan-pelan kasih lihat ke kamera nomor berapa nih? Oh, nomor 3. Jangan Oke. pindah dulu ya. Itu tadi yang tadi ada di kotak itu buka pelan-pelan. Kita nggak janjian ya. Bukanya Enggak. pelan-pelan, buka pelan-pelan. Kalau misalnya berhasil sama berarti kartu. Loh, ada tanda tangan saya juga di situ. Itu gimana cara? Itu tanda tangannya. Coba cek di. Coba cek cari ada nggak? Cari. Ada nggak? Itu kalau misalnya, oh my God. Tadi kan kita nggak ada ya. Ini kan awal-awal ya, Mas sudah masuk ke sini. Nggak ada. Nggak ada loh. Nggak ada. Wow. Oke. Ini aja itu sudah terkesima ya. Sudah ya. Gila, Oke, gila, oke. Di gila. sini kita juga nggak bisa tebak kok ya. Nggak ada hal-hal yang menurut kita tuh bisa, nggak itu triknya. Kan kadang gitu kan. Ada Iya. beberapa orang yang justru Udah ketebak, bikinnya, iya. bikin orang yang mungkin sedang trik annoying juga Iya. bahwa itu ketebak deh. Itu Iya. sempat gak sih ada hal yang bikin Yang kesel. Demian tuh kesel juga. Sebenarnya gini, mungkin orang bisa akhirnya menebak-nebak karena kalau misalnya kita bicara masalah YouTube, itu sendiri sudah menyalahgunakan kode etik dari sulap. Di sulap itu kan ada yang namanya trik tidak bisa dilakukan sebanyak 2 kali. Pada saat masuk ke YouTube, mau nggak mau ketika orang nonton pertama kali yang terpukau ya, wih keren gitu. Nonton lagi. Sebentar, diulang lagi. Diulang lagi sampai akhirnya, oh kayaknya begini. Iya, Jadi sebenarnya iya, saya bawa wajar aja ketika pada saat orang masukin orang nonton dari YouTube, mereka kan berasumsi, oh gue tahu caranya, walaupun belum tentu benar gitu, tapi mereka kan berasumsi. Tapi itu wajar karena mereka bisa menontonnya berkali-kali. Demian, ini di belakang ya kalau kita lihat Ah. pernah tulis satu status. Ini nih. saya heran loh, nggak tahu kenapa sampai akhirnya ini jadi lumayan trending loh ini. Iya, Ini dan karena itu ini kayak lagi sedih curhat loh. gitu. Kalau begini terus ini sulap di Indonesia bisa hilang sejalannya waktu. Apa gue harus biarkan seni ini hilang begitu saja? Itu awalnya gimana sih ceritanya? Ada cerita? Jadi gini, sebenarnya ini hanya emang benar sih curahan hati karena ini yang saya alami kira-kira semenjak setelah tahun 2012. Jadi setiap kali saya perform, nggak setiap kali, cuma misalkan beberapa kali dari saya perform itu di TV, saya kena surat dari teguran dari KPI. Tapi ada beberapa yang dilayangkannya itu untuk acaranya, ada juga yang langsung direct ke saya. Dalam arti karena Demian perform itu, akhirnya mereka mengeluarkan surat. Pernah waktu itu saya lagi main live juga di salah satu TV swasta. Pada saat saya main, tiba-tiba saya dipotong tengah jalan karena mereka ditelepon dari KPI. Oke. Buat mereka terlalu berbahaya. Cuman kalau saya melihatnya gini, harus bisa dibedakan antara sulap dengan adegan yang benar-benar provokasi. Kalau sulap itu semua orang tahu ini hiburan. Ya kan hanya perlu kalau di Amerika tinggal dikasih title, ditulis bawahnya bahwa jangan tiru adegan ini dan dilakukan oleh profesional. Betul. Buat saya itu sudah lebih dari cukup. Bukannya dibatasi. Dalam artinya gini, ketika pada saat dibatasi dengan peraturan yang sekarang, saya ngerasa tidak bisa banyak berekspresi gitu. Memang kalau misalnya kita bicara, permainan saya memang ekstrim, memang betul. Tapi itu kan hiburan kontennya. Iya. Namanya juga Kontennya hiburan, visionis ya. yes. Iya, itu Kontennya dia bisa. akhirnya bikin berbeda dengan penonton ataupun ya itu media-media di luar negeri sana ya. Makanya akhirnya
saya sekarang lebih takut untuk berekspresi, mengekspresikan permainan saya. Karena ketika pada saat saya main di TV, TV pun juga jadi takut. Nanti kalau misalnya Demian main, kena gitu teguran, acara saya nanti yang akhirnya harus beresiko, mengambil resiko itu nanti ya. kita akan coba tanya, maksudnya dengan keadaan seperti itu nanti Demian akan seperti apa nih mensiasatinya. Tapi sebelumnya coba kita lihat nih, ada tayangan yang viral juga nih, komentar juga. pasti Coba komentar kita negatif lihat. deh ini kayaknya. Ini kan. Ajang American Got Talent. What? Seriously? Saya tahu rahasianya apa. Itu doang. Itu kan dia ada di belakang. Ada seseorang berkarya. Lalu mulai dengan cemoohan lagi. Mulai dengan nyinyiran dari orang lain lagi yang di komen tuh banyak banget. Lalu pertanyaan saya cuma satu. Kalian mau jadi apa? All you can do is just comment negative. That's all. You know what? Salah satu alasan saya berhenti main sulap is because of that. Ini dilihatnya sebagai apa sama Demian? Bentuk kesetiakawanan sesama magicians atau Arah yang gimana? pro. Sebenarnya kalau misalnya kita dibilang bentuk setia kawan, hubungan kita sebenarnya tidak kawan-kawan banget pada saat itu. Nah, sebenarnya gini, saya sama Dedi tidak pernah ada masalah. Kita memang, saya pernah bareng sama dia dan saya sangat appreciate banget sama dia karena tanpa dia mungkin saya nggak appreciate sekarang gitu kan. Dedi sendiri yang pertama kali membukakan saya bahwa ternyata sulap itu tidak hanya trik. Jadi banyak psikologi saya pelajari dia. Sejalannya waktu kita memiliki sebuah paradigma yang berbeda tentang sulap. Nah pada saat itu saya nggak pernah jarang sekali kontak sama dia. Terus pada saat selesai America's Got Talent dia bikin ini gitu kan. Saya senang karena kita di sini sama-sama berbicara mengenai tentang namanya the art of magic. Jadi saya appreciate banget dan saya sangat berterima kasih sekali dengan responnya dia. Karena memang itu pun yang saya rasa cuman belum sempat saya utarakan. Akhirnya sudah diwakili sama Dedi. Dan saya ngeliatnya ini sebuah kayak ayolah ini kita ngomongin sulap, sama-sama ngomongin seni. Kita jangan kayak gitulah, apalagi kita tanda kutip sama-sama orang Indonesia loh. Itu sama aja yang dilakukan sama manusia yang tidak bertanggung jawab netizen itu sama aja kayak misalkan kita lagi perang, anggaplah kita perang sama negara lain, terus ada orang Indonesia yang ngasih tahu ini rencananya Indonesia akan begini, jadi dibongkarin semua rahasia perangnya gitu. Ini kan saya lagi membawa nama Indonesia di layar kaca internasional. Kenapa akhirnya dari banyak konten yang negatif keluarnya dari kita. Kalau misalnya lihat yang komen di YouTube awal-awalnya mereka semua positif loh orang bulenya. Muji-muji, tapi juga ada yang mulai kabarnya Demian nggak mau lihat itu semua. Memang saya nggak mau karena akhirnya saya memutuskan untuk nggak mau lihat. Jangan sampai akhirnya itu mempengaruhi saya. Dan kebetulan nih sedang ada tayangan Ibu Ani ya tadi dengan cucunya. Selain saya mau tanya trik apa yang akhirnya diperlihatkan di sana, tapi kalau bicara soal tanggapan Indonesia sampai akhirnya tadi Prabu bilang harus mensiasati seperti apa sih untuk next-nya, apalagi untuk hiburan sulap yang ada di Indonesia itu mesti seperti apa atau Demian mensiasatinya seperti apa? Berarti kita bicara atas nama sulapnya sendiri ya. Saya berharap sih dengan adanya kemarin saya di America's Got Talent bisa membuka pemikiran ataupun membuka peluang baru yang akhirnya lebih memberikan toleransi yang sedikit berbeda terhadap seni sulap. Karena bagaimanapun juga kalau misalnya ini sampai terjadi terus, yang saya takutkan seni sulap itu akan hilang. Kita juga bicara masalah yang nyata aja nih. Semakin kesini bisa dilihat semakin sedikit sekali sulap di dunia TV. Udah hampir nggak ada. Betul, ada masa-masanya ketika itu sulap begitu booming ya. Betul sekali. Langsung hilang. Tenggelam. Nah itu saya nggak tahu apakah karena memang banyak dengan adanya peraturan kah atau memang karena sudah mulai hilang orang-orang yang... Pernahkah dibicarakan langsung sama institusi yang bersangkutan? Belum, tapi kalau ada kesempatan saya siap untuk ngurus aja kalau gitu. Oh iya boleh tuh ya. Tapi ngomong soal kesempatan, kapan lagi kita bisa menyaksikan Demian di American Got Talent? Iya, produser inget ya. Nanti kita coba pertemukan. Boleh. Karena dengan Karena ini menarik, benar. Iya, karena siapa tahu bisa mendapatkan solusi baru. Soalnya kan ini kita bicara jangan sampai seni itu hilang. Ya, siap. Gitu. Kapan di American Got Talent tadi pertanyaan saya? Next-nya. Next-nya bisa ditayangkan. Semoga secepatnya, cuman saya kan karena terpaut dengan kontrak, jadi saya belum bisa bicara apa-apa. Intinya mungkin
antara hari ini begini, maksudnya di antaranya ya antara hari ini sampai dengan bulan Agustus itu di antara itu. Oh, panjang juga antaranya ya. Tapi berarti kita harus selalu simak media sosialnya juga. Ya, terutama dari sosial media dari American Got Talent dan juga dari saya pastinya. Betul kalau gitu. Demian terima kasih banyak. Sama-sama sekali, sama-sama. Good morning. Siap. Akhirnya ketemu sama Demian juga. Nanti jangan lupa foto ya. Iya. Oh ya, Saya juga mau diajarin triknya. Jadi saya bukan cuma menghilangkan jari aja tuh. Jangan. Agak malu ya. Kalau kamu bisa antar saingan, jangan. Oh ya udah. Oke. Nah, usai jeda kami punya informasi untuk Anda, informasi mudik dalam Go Mudik. Tetap bersama kami di Good Morning. Ciptaan